Oke, bro. Nah, sekarang kita akan belajar operasi-operasi fungsi inverse ya, atau sifat-sifatnya lah ya. Jadi gini, kalian sudah belajar menginverskan tuh sebelumnya ya kan? Yang belum belajar lihat dulu video tentang menginverskan ya. Kalau fungsi-fungsi inverse itu nanti ada operasi-operasinya nih. Operasinya gini, bro. Kalau misalnya nih, yang pertama, kalau kalian punya fungsi inverse x gitu ya. Kalau fungsi inverse ini kalian inversekan lagi nih, kalau ini diinverskan lagi, fungsi ini diinverskan lagi, nanti balik ke fungsi asal, yaitu fx. Jadi gitu, ada fungsi diinverskan lagi, fungsi inverse diinverskan lagi, ya berarti balik ke asalnya, fx gitu ya. Kalau seandainya sekarang kalian punya gini, punyanya gini, f g gitu kan, terus diinverskan, nah gitu kan, diinverskan seperti ini. Ini kalau kita buka kurungnya nih, ini kan prosesnya F komposisi G dulu, habis itu diinverskan. Ini boleh kalau dibuka kurungnya jadi gini, bro. G inverse komposisi dengan F inverse. Nah, gitu. Jadi kalau dibuka kurungnya jadi dibalik. Ya. Kalau tadinya FG seperti ini, terus kurung terus inverse, kalau dibuka kurungnya diinverskan tapi dibalik akhirnya, ya. Tidak berlaku cukup dua fungsi. Kalau tiga fungsi juga sama. Kalau misalnya kalian punya gini misalnya. F komposisi G komposisi H, seperti ini, diinverskan X seperti ini gitu ya. Sama kalau kita buka kurungnya, bro, berarti nanti jadi H dulu, H inverse komposisi G inverse komposisi F gitu kan ya, terus X, F nya juga inverse, gitu ya, inverse, sip, baru X, ngerti kita? Jadi tinggal dibalik aja. Ocre. Lanjut ya, lanjut. Ini operasi fungsi inverse ya, gini aja ya. Sementara ini dulu. Yang kalau ada yang ingin tanya-tanyakan bisa lewat website. Nah, lanjut dulu tapi ya. Fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas tuh? Fungsi identitas tuh gini, bro. Ya. Apa coba identitas teh? Iya. Kalau identitas, kalau kalian ketemu identitas di fungsi, sebenarnya fungsi identitas fungsinya gini bentuknya. Kalau ada identitas biasanya dilambangkan sebagai ix. Nah, itu adalah x. Jadi fungsi identitas itu kayak fx gitu aja. Fx kayak x gitu aja ya. Jadi fungsi identitas itu ya x gitu aja. Ini namanya fungsi apa? Identitas. Ya. Fungsi yang isinya cuma x doang ya. Nanti berlaku dengan fungsi identitas seperti ini nanti akan berlaku gini, bro. Yang pertama, kalau kalian punya identitas nih. Identitas dikomposisikan dengan fx. Ya, atau dengan F gitu ya. Fungsi identitas dikomposisikan dengan F. Nah, gitu ya. Ini ternyata nggak ngaruh. Hasilnya ya Fx aja. Gitu ya. Sama juga kalau kita balik nih. Kalau kita balik nanti kalian punya F dikomposisikan dengan I. Seperti ini dengan fungsi identitas. Hasilnya nggak ngaruh. Yaitu tetap X aja. Ya. Nggak percaya mas, nggak percaya. Ya kasih contoh ya. Ini tetap Fx ya. Saya kasih contoh deh salah satu. Yang kedua misalnya. Gini contohnya, bro. Kalau seandainya kalian punya nih misalnya fx-nya adalah 2x ditambah 5 ya kan ya. Yang namanya I itu apa? I itu ya x aja. Nah, I itu x aja sama dengan x gitu kan. Coba kalau kita gabungkan ya, F komposisi ix ini bisa ditulis dalam bentuk gimana, bro? F dalam kurung I ya kan? X. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita masukin ix-nya apa? Ix-nya itu adalah ya x. Nah, berarti sama aja fx. Nah, fx apa? Ya ini kan F komposisi I X. Ternyata hasilnya apa? Fx. Ya kan ya? Jadi tidak ngaruh ya. Itu contoh. Bahkan kalau kita balik misalnya. Kalau kita balik misalnya I komposisi F X seperti ini gitu kan ya. Ini kan sama aja I dalam kurung. Nah, dalam kurung apa nih? Fx. Nah, kalau kita masukin, lihat, perhatikan. Kalau kita masukin, perhatikan di sini ix berarti artinya I dimasukin fx. Fx-nya apa kalau saya masukin I? Fx-nya adalah 2x tambah 5. Berarti artinya 2x tambah 5-nya masukin ke I. Nah, I-nya mana? I-nya kan x, berarti x-nya ini diganti dengan 2x tambah 5. Kalau kalian perhatikan 2x tambah 5 itu sama dengan apa? Sama dengan fx lagi. Jadi artinya I digabung dengan f dalam kurung x
hasilnya ya tetap fx. Jadi nggak ngaruh ya kalau dengan identitas. Yang ketiga sifatnya kalau kalian ketemu f terus dikomposisikan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah i, yaitu identitas, gitu ya. Sama juga kalau dibalik ya, maksudnya f inverse-nya di depan nih, f inverse dikomposisikan dengan f x, gitu ya. Hasilnya juga apa? Identitas. Pasti itu, pasti mas, pasti. Contohnya misalnya ini fx kan, saya terus tuh, di situ ada fx 2x tambah 5. Kalau kita cari inverse-nya, inverse-nya cara cepatnya gimana? Masih ingat nggak? Kalau tambah jadi kurang ya kan ya. Tambah 5 jadi min 5 gitu kan ya. Dibagi 2 kali 2 jadi bagi 2. Ini kan cepatnya gini ya. Kalau yang masih bingung, lihat video tentang inverse ya. Oke. Yuk kita gabungkan F yang ini aja deh. Kita gabungkan F komposisi F inverse deh ya. Kalau kita gabungkan berarti atau dibalik yang mana lah, terserah kalian ya mau yang mana. Yang ini aja deh. F inverse, kita ambil salah satu. Contoh yang keempat aja kita ambil. F inverse komposisi F X gitu ya. Ini bisa ditulis dalam bentuk F inverse komposisi Fx. Artinya apa? Fx-nya, Fx-nya ini kalian masukkan ke fungsi inverse ya enggak? Kalau saya geser sebentar bro, stop di sini aja. Kalau saya geser seperti ini, berarti nanti ini yang dimasukkanlah Fx-nya. F inverse kan tadinya x min 5. X-nya ini kalian ganti dalam bentuk fungsi fx. Jadi x-nya ini, x yang ada di F inverse ini dia. Ini diganti dengan fx. Kenapa? Karena fx-nya dimasukin ke F inverse. Jadi kalau saya tulis x-nya diganti fx, saya tulis dulu aja fx min 5 dibagi berapa? 2. Atau sama dengan fx-nya apa? Fx-nya 2x tambah 5. 2x tambah 5 kurang 5 dibagi berapa? 2. 5 min 5. Nah lo coret ya enggak? Tinggal 2x dibagi 2. 2x dibagi 2 apa? Ya x. Nah, ternyata x itu sama dengan apa? X itu sama aja identitas. Ini samanya identitas, yaitu ix. Ya kan ya, berarti benar F inverse komposisi F hasilnya adalah identitas. Cerai itu dia, itu sifat-sifatnya. I dengan F tetap F, F dengan I tetap F, F dengan F inverse I, F inverse dengan F I lagi, gitu ya. Cerai. Lanjut. Mencari sebuah fungsi inverse. Mencari sebuah fungsi dengan inverse. Maksudnya gimana nih maksudnya ya? Maksudnya tuh gini bro ya. Misal nih ya. Misalnya saya punya fx, terus di sini fx. Komposisi G. X gitu kan ya. Hasilnya kan misalnya ada fungsi hx-nya tuh bro. Ya kan. Misalnya mau dicari apa nih? Yang dicari bisa fx-nya, bisa gx-nya. Misalnya yang mau dicari adalah gx-nya bro. Seperti apa gitu ya. Gini caranya bro. Kalau kita tulis ini kan FOGX sih. Saya tulis nih, kalau saya JWB nih. Ini misalnya soalnya lah ya, FOGX sama HX. Berarti kalau kita cari gini bro. Kalau saya tulis ulang, F komposisi G, ya kan. Terus X seperti ini. Ini hasilnya adalah HX. Seperti ini. Yang dicari kan G-nya. Berarti F-nya ini harus hilang nih. F-nya ini harus hilang. Biar hilang harus saya kasih inverse sebelahnya. Jadi kasih F inverse, terus kasih F, terus G. Jadi di sebelah kirinya ini ya, di sebelah kirinya itu kasih F inverse. Karena yang sebelah kiri dikasih F inverse ya, kolom sebelah kiri atau ruas sebelah kiri kasih F inverse, yang kanan juga jangan lupa kasih F inverse. Berarti F inverse komposisi H, gitu kan ya, terus X. Seperti ini ya. Jadi ini F inverse, ini F dan juga F inverse juga. Ingat kalau F inverse ketemu F jadi apa? I. Jadi ketemu identitas nih. I. Komposisi G. Gitu kan ya? X. Sama dengan ini jadi apa? F inverse komposisi H X. Cerai. Lanjut nih. Terus berikutnya bro, kalau seandainya ya, kita gabungkan lagi nih I dengan G. Ingat kalau dikomposisikan dengan identitas itu nggak berubah ya. Ini kayak contohnya nih. I dengan F hasilnya F.
Sama juga I dengan G, berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya G. Nah, I dengan G ya hasilnya G. Berarti ini jadi GX gitu aja. Berarti GX-nya sama dengan F inverse komposisi H. Gitu ya, X. Nah, inilah GX-nya ya. Dengan cara yang sama pun ya, dengan cara yang sama itu ternyata nanti kalian bisa untuk mencari apa misalnya? Ya dicari F-nya misalnya. Bisa juga ya. Dicari F-nya bisa juga ya. Dicari G-nya bisa sama ya kan. Kalau dicari F-nya gimana nih? Ini kan dicari G-nya nih. Kalau dicari F-nya gimana? Sama. Jadi gini, lihat kalau saya tulis lagi, F komposisi G ya kan ya, X sama dengan HX nih. Kali kan dicari GX-nya. Sekarang saya tambahin nih yang dicari FX-nya juga misalnya. Itu kan sama, berarti yang harus hilang apa? G-nya. Berarti nanti gini, Bro. F komposisi G komposisi G inverse, karena biar hilang ya kan ya. Kasih X. Karena yang sebelah kanan dikasih G inverse, ya sebelah kanannya nih. Ini juga kasih G inverse nanti H komposisi G inverse, Bro. Gitu. Kalau mau langsung G ketemu G inverse jadi apa? Identitas. F ketemu identitas jadi apa? F. Jadi langsung aja boleh. Atau ini F komposisi I kan jadinya G inverse jadi I. Seperti itu. Ini X, Bro. Sama dengan apa ini? Ya H komposisi G inverse. Ya enggak? X. Ocre nya. Kalau F ketemu I apa? Ya F, ya kan ya? Oke. Nah, ini berarti fx-nya gimana fx-nya? Fx-nya sama dengan apa ini? H komposisi G inverse X, gitu kan ya? Sip. Gitu ya. Kalau mau cara mudahnya gini, Bro. Nah, lihat perhatikan. Ini ya. Kalau mau cara mudahnya gini. Sama aja pindah ruas ya, untuk ingat biar mudahnya nih. Kalau biar ingat biar mudah, kalau kalian ketemu fx, ini cadasnya boleh lah ya. Cadas. Kalau kalian ketemu F komposisi GX sama dengan HX, yang mau dicari apa misalnya? Yang mau dicari G-nya, ya. Mau cari G-nya berarti yang harus pindah apa? F-nya. F-nya itu pindah ruas. Ingat kalau pindah ruas, kalau bilangan kan jadi plus min gitu kan ya. Kalau ini enggak, jadi inverse-nya. Berarti ini GX. Nah, nanti posisi F-nya di mana? Kalau tadinya di sebelah kirinya G, ini juga kalau pindah di sebelah kirinya juga, sebelah kirinya H tapi ya. Berarti H inverse komposisi F inverse komposisi H. Gitu ya. Udah, ini berarti hasilnya. Nah, kasih X gitu ya. Sip. Sama juga kalau yang dicari misalnya gini. F komposisi GX. Gitu kan? F komposisi GX ini sama F komposisi GX seperti ini. Terus HX, tapi yang dicari adalah F-nya. Berarti yang harus pindah apa? Yang harus pindah G-nya, Bro. Nah, pindah ke sana nih. Ngek. Tadinya kan di sebelah kanan nih. Berarti saat pindah juga ada di sebelah kanan, Bro. Jadi ini H, baru ini G. Tapi jadi inverse ya. Kalau pindah ruas jadi inverse kasih X. Udah deh seperti ini. Itu konsepnya. Kalau pindah ruas jadi inverse. Dan lihat posisinya. Kalau tadinya di kiri, ini tetap di kiri. Kalau G-nya tadinya di kanan, tetap di kanan. Ocre? Lanjut. Yuk. Sekarang contoh soalnya nih. Lihat contohnya gini. Saya punya sebuah fungsi. F komposisi GX 4x kuadrat tambah 2x min 1, gx-nya nih 2x min 3, maka nilai fx-nya gimana? Gitu kan? Yuk, kalau kita jawab sebentar, Bro. JWB. Kalau saya punya di sini F komposisi GX sama dengan, ini dia, ini sama aja HX ya. Berarti 4x kuadrat ditambah 2x min 1, ini sama aja HX ya. Jadi bisa dimisalkan ini sebagai HX. Seperti ini ya. Jadi kalau saya tulis lagi, sebentar ini kita tulis aja sebagai HX dulu. Biar enak. Kita misalkan sebagai HX sama aja. Sini HX. Yang dicari apa? Dicari F. Berarti yang cari F berarti G-nya harus pindah. Yang pindah G-nya, Bro. G-nya ini pindah ke kanan. Gitu ya. Karena pindah berarti jadi inverse-nya. Tadinya posisinya di kanan. Di kanannya F kan? Berarti pas pindah juga di kanannya G. Berarti nanti Fx sama dengan H komposisi. Komposisi apa nih? Komposisi G ya, G inverse X. Boleh seperti ini nggak masalah, gitu ya. Boleh seperti ini nggak masalah. Terus berikutnya, Fx sama dengan, ini kan boleh ditulis gini ya.
H dalam kurung G inverse X, ya nggak tuh? Nah, G inverse-nya gimana? Yo, pakai cara cepetnya itu cadas. Kalau kalian ketemu GX sama dengan apa itu? 2X min 3, cadasnya gimana coba? G inverse X terus X, ya kan ya? Min jadi tambah, ya kan ya? Dibagi kali 2 jadi bagi 2. Oh, ini dia. X tambah 3 per 2. Berarti bro, nah ini sama aja kalau kita tulis nih. Sama aja, harus di sini deh ya. Nah, H G inverse yaitu X tambah 3 dibagi 2. Gitu ya. Sip, yaudah dimasukin kemana? Ke H. H-nya kan ini tuh 4X kuadrat. Berarti kalau kita masukin 4, X-nya diganti mana? X-nya diganti sini nih. Nah, diganti G inverse itu. X tambah 3 per 2 kuadrat. Gitu ya. Ditambah 2X. Berarti 2 dikali X tambah 3 per 2. Nah, gitu kan ya? Ditambah lagi min 1. Udah deh. Kita hitung ya. Berarti ini 4. Yang ini dikuadratin. Yang atas dulu dikuadratin. Jadi berapa coba? X kuadrat gitu ya. X kuadrat ditambah 6X. Tahu 6X? 2 kali X kali 3. Ditambah 3-nya dikuadratin dibagi. Yuk, 2 kuadrat 4. Ocre. Ditambah. Yuk. Ini kalikan bro. Lu coret. Coretnya berarti tinggal apa? X tambah 3 kurangi 1. Yang ini coret lagi bro. Coret. Yuk kita sederhanakan. Jadi hasilnya apa ini? Sama dengan X kuadrat, ya kan ya? Ditambah 6X. Langsung deh. 6X ini X, jadi totalnya berapa X? 7X ya. 7X langsung deh. 7X. Nah, langsung aja. 9 tambah 3. 12 kurangi 1 jadi 11. Oh, berarti 11 bro. Oh, inilah fx-nya bro. Udah deh selesai. Ketemulah inilah apa? fx-nya. Ocre ya, itu pakai inverse. Jadi boleh pindah ruas pakai inverse, itu mencari fungsi yang sebelah apa itu? Sebelah kiri ya. Boleh. Lanjut. Nomor 2. Ini dia. Sama sih prosesnya ya. Di sini diketahui FOGX. Terus juga fx, dicari gx-nya. Yuk, langsung kita JWB. Nah, gitu ya. Sama juga, ini kita misalkan sebagai H ini teh. Segini teh kita misalkan sebagai apa? Hx. Gitu kan ya. Berarti kalau saya tulis nanti F komposisi gx sama dengan Hx. Yang dicari apa? Yang dicari jawabannya. Ya, iya tuh. Yang cari G-nya. Berarti harus pindah apa? F-nya bro. Berarti kalau saya pindah ngek sini. Nah, karena di sebelah kiri nanti pas pindah juga sebelah kiri. Berarti GX. F-nya pindah di sini jadi F inverse, ya kan? Komposisi dengan H. Seperti ini. Terus X. Gitu kan? F inverse-nya apa? Ya udah ini dia pakai cara cepatnya nya. Fx sama dengan X tambah 5. Ingat cara cepatnya apa? Min jadi plus, ya kan ya? Plus jadi min. Plus jadi min berarti X min 5. Udah cuman gitu doangnya. Berarti kalau kita masukin ke sini bro, ini kan boleh saya tulis nih GX sama dengan F inverse komposisi HX. Gitu kan ya? Oke. Jadi kalau berikutnya tinggal F inverse-nya itu dimasukin oleh HX. Berarti HX-nya ini masuk ke F inverse. Berarti nanti kalau saya tulis lagi, berarti sama aja F inverse. HX-nya apa? HX-nya ini dia ya. HX-nya adalah X min 5. Kok HX-nya X min 5? HX-nya mana HX-nya? Nah, ini HX-nya teh. 2X tambah 1 dibagi X tambah 3. Berarti ini kita masukin ke sini HX-nya ya, bukan F inverse-nya. Berarti ini 2X tambah 1 gitu ya. 2X tambah 1 dibagi dengan X tambah 3. Baru yang ini masukkan ke F inverse. Ini dimasukkan ke fungsi F inverse, ya kan? Ini kan F inverse-nya X min 5. Berarti kalau diganti ini, berarti X-nya ya diganti dengan 2X tambah 1 per X tambah 3 gitu ya. Berarti nanti ini hasilnya bro. Gimana nih? Ini sama aja. X yang ada di F inverse, ini dia X-nya, diganti dengan ini 2X tambah 1 dibagi X plus 3. Berarti 2X tambah 1 dibagi X plus 3 dikurangi. Kurangi berapa tuh? 5 bro. Ocre. Udah sampai sini tinggal kalian samakan penyebutnya nya geser. Biar enakan. Oke. Berarti ini nanti hasilnya gini bro. Kita nanti samakan penyebutnya.
Ini X tambah 3. Yaitu 2X tambah 1. Ini kurangi. Ini juga sama penyebutnya X tambah 3 juga. Ini juga nanti gini. 5 kali berapa? Ya X tambah 3. Kenapa? Karena X tambah 3 bagi X kan habis, tinggal 5 aja. Ya, ini sudah sama seperti ini. Tinggal kita samakan penyebutnya jadi 1 seperti ini. Nah, X tambah 3. Jadi kalau kita buka kurungnya nanti 2X tambah 1. Kita buka yang ini. Min 5 kali X jadi min 5X gitu ya. Min 5X. Ini kan ini kesini min 5 nih. Min 5 kali 3 jadi min 15. Gitu ya. Kalau kita tulis lagi di sini. Bawahnya tetap X tambah 3. Yang atasnya jadi 2X kurangi 5X. Jadi min 3X. Ya, 2X kurangi 5X. Min 3X. 1 kurangi 15. Min 14. Oh, dah. Inilah ketemu apanya? GX-nya. Oh, nya. Sip. Berarti sudah bisa ya. Udah bisa belum? Belum? Yang belum ulangi lagi. Yang sudah bisa? Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Nggak boleh nanya ya. Nggak bisa dijawab di sini ya. Lewat internet aja. Oke, see you. Bye-bye. Tralala.